Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Surya Daniel Batara, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, NIM 205-230-252. Perkenankanlah, pada kesempatan kali ini, saya menjawab beberapa pertanyaan mengenai hukum pidana. Ya, jadi bentuk pidana dalam KUHP terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok sendiri, terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana bersyarat, dan juga pidana denda. Lalu, untuk pidana tambahan, meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan juga pengumuman putusan hakim. Jadi, bila dilihat, pidana mati merupakan hukuman terberat yang dikenal dalam sistem pidana di Indonesia. Tentunya setiap kebijakan pasti memiliki pro dan kontra. Begitupun juga dengan hukuman pidana mati. Beberapa tokoh nasional dan dunia mempunyai pandangan betapa pentingnya hukuman mati. Di antaranya adalah Wiryono Prodjodikoro. Di dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, beliau mengemukakan tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai. Tujuannya adalah agar masyarakat menjadi takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Itulah alasan mengapa pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di khalayak umum. Lalu ada lagi pendapat dari Lombroso dan Garofalo. Mereka pro terhadap hukuman mati. Hal ini dikarenakan pidana mati merupakan alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi karakternya. Lalu ada juga Rambonet yang menyatakan bahwa adalah tugas pemerintah untuk mempertahankan ketertiban hukum, di mana mempertahankan ketertiban hukum itu dilakukan dengan pemidanaan, di mana apabila kejahatan yang dilakukan dirasa sudah sangat merugikan bagi kepentingan umum, maka pidana mati dapat dijalankan oleh pemerintah. Lalu, ada juga pihak-pihak yang kontra terhadap hukuman mati. Di antaranya adalah Beccaria. Beccaria menentang pidana mati karena menurutnya pidana mati bertentangan dengan kontrak sosial, yaitu hidup tak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang legal. Lalu Ruslan Saleh mengemukakan bahwa pada saat ini orang semakin tahu betapa buruknya hukuman pidana mati itu. Sehingga saat ini banyak negara-negara beradab yang sudah menghapuskan hukuman mati di negaranya. Pada dasarnya, pihak yang kontra secara garis besar menyatakan bahwa pidana mati melanggar hak asasi manusia. Keberatan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pidana mati ialah dengan dijatuhkannya pidana mati itu, maka tidak dapat diperbaiki lagi apabila kemudian terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati itu telah didasarkan atas kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar atau keliru. Sebagai contoh, pada abad ke-18, Jean Calas di Prancis dihukum mati karena dituduh membunuh anaknya. Kemudian ternyata bahwa telah ditemukan bukti yang membunuh putranya adalah orang lain. Terdapat dua sumber yang mengatur mengenai hukuman mati. Yang pertama diatur dalam KUHP, yang berikutnya diatur dalam undang-undang di luar KUHP. Untuk di KUHP, tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah
Yang pertama, makar terhadap presiden dan wakil presiden diatur dalam KUHP pasal 104. Yang kedua, membujuk negara asing untuk berperang diatur dalam KUHP pasal 111 ayat 2. Yang ketiga, membantu musuh waktu berperang diatur dalam KUHP pasal 124 ayat 1. Yang keempat, menyebabkan huru-hara diatur dalam KUHP pasal 124 bis. Yang kelima, makar terhadap raja atau kepala negara, negara sahabat, diatur dalam KUHP pasal 140 ayat 3. Yang keenam, pembunuhan berencana diatur dalam KUHP pasal 340. Yang ketujuh, pencurian dengan kekerasan diatur dalam KUHP pasal 365 ayat 4. Yang ke-8, pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai diatur dalam KUHP pasal 444. Lalu, yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Di Indonesia, tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam KUHP pasal 11 yang menyatakan pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Pertama Presiden tahun 1964. Sebelum adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Pertama Presiden tahun 1964, pidana mati dijalankan oleh Algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan semua jerat di leher terpidana dan mengikatkan jerat itu di tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat terpidana mati itu berdiri. Jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati dalam waktu 3 kali 24 jam. Bila terpidana menginginkan sesuatu, maka keterangan atau pesannya diterima jaksa tinggi atau jaksa tersebut. Apabila si terpidana berada di keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Hukum pidana khusus merupakan suatu hukum pidana yang pada umumnya ketentuannya diatur di luar KUHP yang berhubungan dengan hukum pidana umum. Latar belakang munculnya tindak pidana khusus yang pertama, karena dalam kenyataan sehari-hari banyak ditemukan delik-delik yang tidak diatur dalam KUHP. Lalu yang kedua, adanya delik yang pidananya relatif ringan, sedangkan delik itu pada waktu sekarang mempunyai dampak yang besar. Dasar hukum pidana khusus terdapat pada KUHP pasal 103 yang menyatakan bahwa bab 1 sampai bab 8 KUHP akan berlaku juga tindakan peraturan-peraturan hukum pidana lainnya, kecuali ketentuan lain menyatakan lain. Ya, jadi hubungannya seperti ini. Hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan tentang hukum pidana yang ada di luar kodifikasi hukum pidana itu sendiri atau KUHP. Maka dapatlah kita berikan pengertian. Apa yang disebut sebagai hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Jadi hubungannya adalah dalam pasal 103 KUHP. Salah satu contoh pidana khusus adalah tindak pidana khusus ekonomi, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan di bidang ekonomi. Pelanggaran yang diancam dengan hukuman termuat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi biasanya berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana
dalam peraturan khusus di bidang ekonomi. Tindak pidana khusus ekonomi dapat dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan hukum, dan juga negara. Ya, ada beberapa macam ruang lingkup tindak pidana khusus ekonomi, yaitu yang pertama, pidana korupsi, penyelundupan, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang perniagaan, kejahatan komputer, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana di bidang hak kekayaan intelektual, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, tindak pidana pencucian uang, dan juga tindak pidana narkotika atau psikotropika. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harap penjelasan tentang hukum pidana, khususnya hukuman pidana mati dan juga pidana khusus ekonomi, dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Surya Daniel pamit, dan sampai jumpa.